Jelaskan keterkaitan antara ekologi dengan administrasi, yaitu hubungan antara ekologi dan administrasi tentunya sangat erat, dikarenakan hubungan administrasi ini dapat dijelaskan sebagai bahwa kita menjelaskan tentang administrasi sebagai sebuah sistem kegiatan, maka kita dihadapkan dengan yang namanya konsekuensi yang berhubungan dengan cara yang dapat dipakai untuk menganalisis bekerjanya sebagai sistem. Nah, dalam hubungan antara ekologi dengan administrasi ini, maka yang menjadi faktor utamanya itu juga diperlukan yang namanya faktor lingkungan. Nah, di mana kita harus juga memilih mana faktor lingkungan yang relevan dengan segala kegiatan administrasi. Di mana faktor lingkungan yang relevan itu merupakan faktor yang disebut dengan faktor-faktor ekologis. Strategi yang pertama itu adalah strategi pembangunan yang harus sadar akan permasalahan lingkungan hidup dengan dampak ekologis yang sekecil-kecilan. Yang kedua itu adalah eksploitasi sumber hayati didasarkan kepada tujuan kelanjutan atau pelestarian lingkungan dengan prinsip memanen hasil tidak akan merusak daya autogenerasi. Selanjutnya itu perencanaan pembangunan dalam rangka memenuhi kebutuhan penghidupan, hendaknya dengan tujuan mencapai suatu keseimbangan dinamis dengan lingkungan hingga memberikan keuntungan secara fisik, ekonomi, sosial, spiritual. Dan selanjutnya itu usahakan agar sebagian hasil pembangunan digunakan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan akibat. Selanjutnya itu usahakan agar setiap hasil pembangunan dapat dipergunakan untuk memperbaiki kerusakan lingkungan akibat proyek pembangunan tadi. Nah, dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan. Yang terakhir itu usahakan memakai sumber air yang tidak dapat diganti, harus sehemat dan seefisien mungkin. Pada pilar pembangunan sosial pada pilar 1, 2, dan 3, yaitu pilar pembangunan sosial pada pilar 1 dan 3 pertama itu tentang kemiskinan atau kehidupan. Yang kedua itu tentang kehidupan jiwa hamil. Yang ketiga kehidupan sehat dan sejahtera atau good health and well-being. Pengertian dari SDGs sendiri itu adalah SDGs atau Sustainable Development Goals adalah tujuan, sasaran, indikator pembangunan yang berkelanjutan dan bersifat universal yang terbitkan pada September tahun 2015. SDGs ini merupakan wujud komitmen dari seluruh negara untuk melaksanakan agenda pada tahun 2023 mendatang untuk pembangunan berkelanjutan dengan daya beli kurang dari 1,25 porsi power parity atau setara dengan 7.800 per hari. Yang kedua itu mengurangi setidaknya sampai itu tanpa kemiskinan. Nah, dalam tugas pertama yaitu tanpa kemiskinan ini memiliki 7 target yang mau dicapai, yaitu yang pertama itu menghapus kemiskinan ekstrim atau penduduk di bawah garis kemiskinan dengan daya beli kurang dari 1,25 porsi power parity atau setara dengan 7.800 per hari. Yang kedua itu mengurangi setidaknya satu dari jumlah penduduk miskin, baik itu laki-laki, perempuan atau anak dari segala usia berdasarkan definisi. Dan yang ketiga itu di tingkat nasional mengimplementasikan sistem dan ukuran perlindungan sosial yang tepat bagi semua level masyarakat. Dan yang keempat itu memastikan semua penduduk, terutama penduduk miskin dan rentan, mendapatkan hak setara dengan mengakses ekonomi, seperti halnya hak layanan dasar, pemilikan dan akses pada lahan, dan memastikan mereka memperoleh akses teknologi. Nah, selanjutnya itu membangun yang dibutuhkan dan layanan keuangan termasuk ke dalam keuangan mikro, daya tahan dan kesiapan masyarakat miskin
dan kelompok rentan dalam menghadapi perubahan iklim, krisis lingkungan, ekonomi, sosial, dan bencana. Itu tanpa kelaparan. Nah, di poin kedua ini memiliki beberapa target yang harus dicapai, yaitu yang pertama, pada tahun 2030 mengakhiri kelaparan dan memastikan adanya akses bagi seluruh rakyat, khususnya pada mereka yang miskin dan berada dalam situasi rentan, termasuk bayi, terhadap pangan yang aman, bernutrisi, dan berkecukupan sepanjang tahun. Tahun 2030 mengakhiri segala macam bentuk malnutrisi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target-target yang sudah disepakati secara internasional tentang gizi buruk dan pelantaran pada anak balita, dan mengatasi kebutuhan nutrisi untuk para remaja putri, ibu hamil, menyusui, serta manula. Nah, yang selanjutnya itu pada tahun 2030 menggandakan produktivitas agrikultur dan pendapatan dari produsen makanan berskala kecil, khususnya pada perempuan, masyarakat adat, pertanian keluarga, peternakan, dan nelayan. Nah, termasuk melalui akses yang aman dan setara terhadap tanah, sumber-sumber produksi lainnya, dan juga input, pengetahuan, layanan finansial, pasar, dan kesempatan untuk mendapatkan nilai tambah dan lapangan. Dan terakhir itu tanpa kelaparan. Dalam goals yang ketiga ini juga memiliki beberapa target, yaitu yang pertama, pada tahun 2020 memelihara keanekaragaman genetika benih, mengolah tanaman dan persawahan, serta melestarikan hewan jinak dan spesies liar yang terkait, termasuk melalui bank benih dan tumbuhan yang dikelarnya pada level nasional, regional, dan internasional, dan mendukung akses terhadap pembagian keuntungan yang adil dan setara yang berasal dari pemanfaatan sumber-sumber genetika dan pengetahuan tradisional seperti yang telah disepakati secara internasional. Dan selanjutnya itu menaikkan investasi, termasuk melalui kerjasama internasional yang perluas dalam hal infrastruktur, pedesaan, penelitian, pertanian, dan perluasan pelayanan, pengembangan teknologi dan tanaman, serta bank genetik ternak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas produksi agrikultur di negara-negara berkembang, terutama pada negara-negara yang kurang berkembang. Nah, selanjutnya itu memperbaiki dan mencegah pembatasan perdagangan dan distorsi dalam pasar agrikultur dunia. Nah, termasuk dalam melalui penghilangan bersamaan dari segala bentuk subsidi ekspor agrikultur dan semua ukuran ekspor lainnya yang memiliki aspek yang sama sesuai dengan mandat putaran pembangunan Doha. Dan selanjutnya itu mengadopsi ukuran-ukuran yang dapat memastikan fungsi dari pasar komoditi pangan dan turunannya, dan memfasilitasi akses terhadap informasi pasar termasuk ke dalam persediaan pangan dalam rangka untuk membatasi pergolakan ekstrim bagi harga pangan. Nah, inti dari target ini adalah untuk menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dengan baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Dan yang target goals yang terakhir itu goals ketiga, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera atau good health and well-being. Nah, pada goals yang ini memiliki beberapa target yang harus dicapai, yaitu yang pertama, pada tahun 2030 mengurangi resiko angka kematian ibu menjadi kurang dari 70 per 100.000 kematian. Nah, yang kedua itu pada tahun 2030 mengakhiri kematian yang dapat dicegah pada bayi baru lahir dan balita, di mana setiap negara menargetkan untuk mengurangi kematian neonatal. Nah, setidaknya menjadi kurang dari 12 per 1000 kelahiran, dan kematian balita menjadi 25 per 1000 kelahiran. Nah, yang ketiga itu pada tahun 2030 mengakhiri epidemi SARS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis lainnya, dan memerangi hepatitis, penyakit yang ditularkan lewat air, dan penyakit yang lainnya. Nah, yang keempat itu pada tahun 2030 mengurangi sepertiga dari kematian dini
yang disebabkan oleh penyakit tidak menular melalui tindakan pencegahan, pengobatan, serta menaikkan kesehatan mental dan kesejahteraan. Yang kelima, memperkuat pencegahan dan pengobatan dari penyalahgunaan zat berbahaya, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan yang berbahaya dari alkohol.